Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin penulis itu lihat motor Honda Stylo ya, lihat aslinya. Ya apa ya, keadaan motor aslinya itu nggak sesuai ya dengan yang ada di foto ya. Jadi dari foto itu kondisinya beda dengan yang ada di kenyataan. Karena rupanya foto itu tidak bisa memperlihatkan bentuk tiga dimensinya. Kita cuma bisa lihat proporsinya setelah lihat langsung. Jadi video itu juga nggak bisa. Karena apa? Video itu bukan 3D ya, 2D, tapi kita nggak bisa melihat, oh ini modelnya gemuk, oh ini modelnya kurus. Karena istilahnya kalau pakai kamera foto itu seperti melihat sebelah mata saja, dan melihat sebelah mata ya nggak sama ya dengan kalau kita lihat langsung dengan dua mata. Ya mungkin juga karena orang lihat mensyuting motor Stylo itu dari depan terus dari samping, enggak di antaranya. Jadi mungkin lihat agak bawah kah, agak ke atas kah, enggak seperti itu. Jadinya persepsi kita jadi ya bisa dibilang tertipu lah. Menurut penulis kalau lewat foto tampilan Stylo itu oke ya, enggak jelek lah, bisa disandingkan dengan Grand Vilano kalau dari depan terlihat manis. Tapi ketika sudah lihat sendiri, wah beda jauh ya kesannya ya. Apa yang terlihat proporsional di foto jadi terlihat tidak proporsional di kenyataan. Bagian yang menurut penulis kurang bagus itu terutama dari apa ya, dari proporsi lampu depannya. Jadi terlalu apa jenenge, terlalu besar, terlalu menjulur ke depan ya. Jadi terlihat nggak proporsional dengan bagian yang lain ya. Dan itu kurang bisa terlihat ketika motornya disorot dari depan, bahkan dari samping pun nggak kelihatan besarnya. Itu ya anehnya kayak gitu. Dari sisi bagian plastik hitamnya itu yang di dekatnya DRL dan lampu belok itu juga ternyata tidak menyatu ya dengan bodi, tapi sedikit keluar. Dan itu membuat tampilan kurang begitu bagus ya. Rasanya jadi kayak gimana gitu. Tapi bagi penulis yang paling mengganggu ya lampu depannya itu. Untuk bagian belakang bentuk yang paling nggak penulis sukai ya dari sisi knalpot itu ya. Knalpotnya terlalu menjulur keluar. Soal modelnya juga model yang ya kurang menyenangkan lah ya, karena saru enggak ya seperti tampilan telanjang ya. Karena kalau bulat ya harusnya bulat sempurna, jangan yang model kayak apa jenengnya ya,
sama kayak knalpot Verza ya. Ya bulat aja, dibuat ujungnya kotak gitu kayak itu lebih bagus. Kayak knalpotnya siapa? Ya Tiger Evo. Kayak knalpotnya apa mana? Kalau contoh nih gini. Tapi yang jelas harusnya sekarang ini masih zaman siku, bukan zaman bulat-bulat gitu ya. Jadi bukan zamannya membulat. Ukuran ban kecil dengan diameter ban yang besar, ya itu relatif sih. Ono sing seneng, ono sing enggak. Jadi ya sebelumnya penulis nganggap bentuknya itu bagus, tapi sekarang penulis anggap nggak bagus stylo itu. Dari motor-motor yang ada apa jenenge, kalau pilihannya yang nomor 1 mungkin Saluto, 2 Grand Villano. Kita ngomong keseluruhan ya, soalnya Grand Villano ada minusnya. Setelah Grand Villano Fazio, terus ya sayangnya stylo jadi pilihan terakhir ya. Sebenarnya nggak sekali ini saja sih penulis melihat video, terus baru setelah lihat kenyataannya penulis jadi berubah pendapat ekstrim ya. Sebelumnya penulis nganggap Aerox New itu tampilannya lumayan oke. Tapi setelah lihat aslinya, terutama bagian depan, wah jadi ketahuan, wah ini kesannya oversize banget ya. Kesannya kok mukanya lebar banget, gede banget, lampunya kelihatan oversize, seluruh batok depan kepalanya juga terlihat oversize. Jadi ya Aerox itu salah satu motor yang penulis nggak suka tampilannya, terutama karena ya tampilannya gede itu ya. Memang nggak ada motor yang sempurna, tapi kok untuk soal proporsi ya apa ya, seleranya orang Jepang kok sekarang udah nggak begitu bagus ya. Banyak model-model yang barunya itu nggak keren. Untuk dari merek Honda misalnya ya, penulis kayak model PCX elektrik itu lumayan lah. Jadi kan PCX elektrik itu kan modelnya ya apa ya, bundar gitu dibanding PCX new ya. Penulis lebih suka PCX elektrik, walau ya bentuknya kayak gitu itu ya kalau secara kenyataan jadi kayak ada orang ngomong kayak tikus ya. Walau kalau versi orang Jepangnya ngomongnya adalah kayak kelinci. Ya bentuknya mirip-mirip sih ya. Cuma kan kalau kelinci kesannya gak sekurus apa jenenge PCX. Mungkin yang lebih nggak ofensif itu ya kayak hamster gitu ya. Jadi yang PCX 150 lokal itu penulis bentuknya lebih suka daripada yang new, yang model sekarang ya. Yang kayak gitu itu perlu ya jadi perhatian, karena kadang orang itu beli motor itu nggak mempertimbangkan kondisi aslinya. Jadi lihat di foto modelnya bagus, tertarik, niat beli, kemudian jadi langsung inden gitu ya. Tapi terus ternyata kemudian setelah motornya nyampe di rumah jadi ada kekecewaan. Wah, nyesel beli motor ini karena nggak sadar bagian ininya ternyata kayak gini gitu ya. Dan ini penulis temui cukup sering lah ya. Ya kira-kira 2 bulan sekali gitu ya. Dan ini nggak cuma untuk motor Honda saja, motor Yamaha juga gitu.
Jadi ya nyesel beli motor gini karena ternyata oh anunya begini gitu ya. Jadi orang itu kalau beli kendaraan, beli motor itu nggak menilai secara keseluruhan ya, nggak menilai secara overall nilainya 7 gitu, overall nilainya 8. Itu cuma reviewer yang kayak gitu. Kalau orang beli motor, ada satu hal saja yang nggak pas, dia nggak akan beli. Walau yang lainnya kalau di rata-rata, oh poinnya 8, oh poinnya 7, nggak akan beli. Seperti halnya juga ketika reviewer menilai suatu kendaraan itu adalah nilainya 6 gitu ya. Tapi kalau ada satu faktor yang dia suka, nggak peduli. Jadi antara yang bikin orang niat untuk membeli kendaraan dan bikin orang nggak bakalan beli kendaraan, itu biasanya faktornya cuma sangat sedikit ya. Misal, oh tampilannya welek gak keren-keren, wes gak apa-apa, butuhnya cuma transport, butuhnya cuma nyaman, butuhnya cuma anu, mau bilang apa? Motor yang misalnya ya, oh bentuknya bagus luar biasa, tapi terus ada penyakitnya gitu ya, orang malas beli. Walau ya kadang itu penyakitnya sesuatu yang gampang disembuhkan ya. Juga walau ada juga motor yang penyakitnya parah gitu, sulit disembuhkan gitu ya, orang tetap aja beli gitu ya. Ya tentu kalau yang begini ini akan membawa penderitaan di belakangnya ya. Mungkin orangnya seneng, suka, tapi kalau motornya sudah akhirnya bikin kesulitan, kesusahan, menghabiskan uang banyak, orang pasti ya mau nggak mau bakal pilih jual ya. Walau motornya wah kesayangan mah anu. Tapi di Indonesia ini memang ya faktor sales, faktor omongan orang, faktor image itu jadi yang paling mendominasi ya. Kayak Honda gitu ya, wis dipercaya motor hebat, motor handal, motor irit, motor paling apa jenenge ya, paling elegan gitu ya. Masyarakat ya percaya aja, kecuali mereka yang sudah jadi korban dan melek gitu ya. Karena ada yang jadi korban tapi gak melek. Mungkin ya contohnya karena uangnya bukan uang dia sendiri, kalau untuk misalnya ada masalah apa-apa gitu ya. Mereka juga orangnya nerimoan. Oh sepeda motornya gak iso mas, ini harus masuk bengkel kira-kira 1 bulan gitu ya. Nunggu spare part. Oh ya gak apa-apa, masih suka motornya. Berikutnya beli motor ya masih merek itu lagi ya. Seringnya begitu. Dan ya sekarang ini juga makin diperparah dengan apa ya, pabrikan itu jahat sekarang dan menyebar ya, nggak cuma satu merek. Oli dikasih yang jelek, spakbor dikasih yang pendek, terus suspensi dikasih yang jeduk. Walau iklannya wah nyaman luar biasa, enak untuk touring, ya ternyata ya enggak. Ada iklan wah ini 160 cc, 155 cc, tenaganya hebat. Ya kadang di lapangan nggak begitu. Ada yang oh awalnya halus, atasnya galak gitu ya. Padahal ya ternyata kemudian di lapangan orangnya nggak pernah ngerasakan atasnya ya, karena jalan yang ia lewati nggak mungkin lebih dari 80 km per jam misalnya ya. Kan nggak iso ngerasa no galak ya. Yang terjadi adalah di jalan dia dibully habis-habisan.
Tapi yo terima, dianggap wah keren nih banter motor ya, merasa paling kencang pada dia. Tapi balik lagi lah, beli motor itu baiknya ya jangan hanya mengandalkan lihat lewat foto. Sayangnya di motor itu jarang ada kayak di mobil yang boleh melakukan uji coba. Walau sebenarnya dari pabrikan juga menyediakan uji coba motor gitu ya. Biasanya uji coba itu sudah apa ya, bukan jadi salah satu alasan mengapa kok konsumen itu beli. Karena orang Indonesia itu beli bukan untuk beli kenyamanan, karena orang Indonesia nggak tahu motor yang nyaman itu kayak gimana. Dan yang namanya uji juga nggak akan memberikan informasi yang keseluruhan kenyamanannya itu bagaimana. Baru setelah dia ngerasakan naik motor lain, baru tahu, oh ternyata nyaman yang ini. Selama ini saya menganggap motor saya nyaman itu salah. Jadi kebanyakan orang itu menganggap suatu motor itu paling nyaman, paling enak, paling irit. Ya sebenarnya hanya persepsi dia saja, belum nyoba sendiri. Untuk soal irit juga sebenarnya kita harus lihat kondisi juga ya. Harus lihat kondisi. Karena apa? Karena mungkin ya bener ya, Honda itu motornya irit. Tapi itu kapan? Motor Honda irit itu cuma irit kalau gasnya antara 0 sampai 1/3 atau setengah. Lepas dari itu rasanya ya sama saja, atau bahkan yang merek saingannya akan bisa lebih irit. Dan ini juga biasanya ya penyakitnya motor ya Honda itu ya, satu, kalau kalau sudah berumur, kalau sudah lama pemakaiannya akan jadi sangat boros. Entah mengapa ya, prinsip kerjanya sistem injeksinya Honda sangat rawan terhadap boros, terhadap umur. Jadi kalau sensor oksigennya sudah mulai tua, itu motornya boros sekali jadinya. Terus yang kedua adalah pemakaian bahan bakar. Jadi Honda itu sekarang ya terutama ya, itu lebih men-setting kendaraannya, motornya ya, untuk irit di konsumsi bahan bakar yang oktannya tinggi. Membuat setelan kendaraannya cocoknya dikasih oktan tinggi. Sepertinya oktan 95 yang pas. Mungkin dari Hondanya sendiri ngomong bahwa oh pakai Pertalite itu aman, pakai RON 90 itu aman. Tapi ya yang di kenyataan motor-motor Honda kalau sudah pakai Pertalite borosnya gak karu-karuan, jauh lebih boros dari misal punya Yamaha atau Suzuki. Jadi ada dua faktor, faktor bensinnya dan faktor umur motornya. Kenapa penulis ngomong gini ya? Karena penulis punya motor Honda. Penulis yakin betul motor Honda penulis itu lebih irit pada saat baru daripada sekarang ini ya, sudah berumur 30 ribuan kilometer, hampir 40 ribu. Beda ya, beda, termasuk cukup jauh bedanya. Karena penulis apal membandingkannya itu dengan Suzuki Spin ya. Mungkin ada yang ngomong Suzuki Spin boros, tapi khusus motor Suzuki Spin menulis irit. Yang penulis terkesan karena ya ternyata
bisa sampai 1:60 ya Suzuki Spin. Honda Beat pada saat baru bisa 160, tapi sekarang jauh lebih boros daripada NMAX ini. Ini berapa sekarang? 39,1. Ya masih lebih irit ini. Dan penulis ngitungnya adalah fuel to fuel ya. Sorry, full to full. Fuel to fuel. Full to full ya. Ngitung dari rupiahnya. Ngitung 1 liter bisa untuk berapa hari. Jadi mungkin ya ngomong Honda irit ya itu kalau cuma bensin Pertamax turbo. Tapi kalau niatnya mau pakai Pertalite ya jangan harap dapat segitu, dapat irit naik motor Honda. Pertamax pun bisa aja masih boros. Kalau mau irit harus yang 95. Kalau motor Yamaha tergantung tipe ya. Tapi terakhir juga ada yang ngomong kalau Grand Villano itu boros kalau pakai Pertalite atau sama sekali nggak enak ya. Jadi ya kayaknya memang dari pabrikan ini wis sepakat lah ya, walau seakan musuhan ya, seakan bentrok ya, tapi sebenarnya sepakat. Ayo konsumen kita dikasih oli yang kualitasnya rendah. Ayo spakbornya itu dipendekkan biar motor itu gampang karatan. Ayo suspensinya dibuat model stopper engine mounting gitu ya, biar rasanya jeduk. Sepakat ya, sepakat tos. Jadi mau yang NMAX, Aerox, Lexi, mau yang ADV, PCX, Vario, Stylo, itu kalau dipakai untuk jalurnya penulis ini yakin penulis sakit pinggang lah. Bisa dikuranginya kalau cara konvensional ya pakai suspensi yang keras, tapi ya jadi nggak nyaman. Padahal ada solusi yang lebih tepat ya, yaitu dengan dimatikan sistem mekanisme engine stopper itu, ganjel karet empu. Yang terserah yang manapun lah, mau yang Honda PCX Vario atau Yamaha NMAX Aerox, pasti bakal jauh lebih nyaman. Semua motor penulis sekarang sudah ganjel stopper. Yang Beat pun sudah diganjel stopper. Jadinya apa? Wih, nyaman banget ya. Apalagi suspensi belakangnya sudah bukan pakai merek Jepang. Oh enak, pakai merek Cina sekarang. Ya wes lah. Intinya sih ya, kalau pingin beli motor karena model, pastikan sudah lihat kondisi asli motornya dulu, sudah lihat betul-betul dari berbagai sisi bahwa oh motor ini memang sesuai dengan yang saya harapkan gitu ya. Jangan sampai nyesel ya, beli ini tapi kok oh bagian ini kok ini gitu ya, jangan sampai gitu. Ya wis itu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.